Halo men, kali ini Melody Cerita akan membawakan cerita baru dan sangat seru. Jadi, tonton sampai akhir ya dan ikutin chapternya. Jangan sampai menyesal ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini ya. Aktifkan imajinasi kalian. Diceritakan, sebuah kebijaksanaan kuno berkata, dengan bersama pengetahuan tak terbatas memicu masalah tanpa akhir. Menjadi menyakitkan jika seseorang terus mengenang dan takkan melepaskan. Beruntungnya dia telah hilang ingatan saat itu. Satu-satunya hal yang dia ingat hanyalah lautan api 10 tahun yang lalu. Dan orang yang berbaring itu bernama Xuanqi. Sayangnya, dia tidak ingat kalau lautan api itu terjadi karena dirinya. Lalu, 10 tahun kemudian, di tengah perairan Gunung Huangdong, negara Lirong, ada seorang kakek penguasa dunia bawah bernama Jidan mengatakan, dengan lolongan panjang Zuyan, perang dan kekacauan akan terjadi. Kita harus merenung karena kematian selalu mendahului kelahiran. Dan keberuntungan berada pada zaman akhir kebenaran. Pada tanggal 8 Oktober penanggalan lunar, tahun ke-39 di era Cheng Yun, terjadi musim dingin. Kali ini, 9 negara memberontak melawan kaisar dan menyebabkan kekacauan besar di Lungzhou. Para panglima perang sedang bersaing untuk berkuasa, merubah tatanan dunia di saat yang berbahaya. Perang telah melahirkan bencana tanpa akhir. Namun, bagi orang-orang, mereka harus menanggung jauh melampaui penderitaan ini. Di sana pun juga terlihat 5 pendekar yang sedang berjalan melintasi kota Kuayu. Negara bagian Kuayu selalu terlibat dalam pesta pora dan bahkan mereka percaya ibu kota negaranya Yunyang bisa dibandingkan dengan kota Wangdi, ibu kota kekaisaran Lingzhou. Ketidaktahuan mereka telah menyebabkan perang dan kekacauan. Ini adalah nasib akhir mereka. Jadi, masa depan negara dalam bahaya. Namun, pendekar yang lain berkata, apa pedulinya? Mereka hanya sedang dalam perjalanan bisnis Sui. Mereka tidak akan berbicara hal seperti itu. Namun, omongan itu dihentikan oleh sang master dan dia berkata dengan bijak, dia yang banyak berbicara, banyak berbuat salah, dan suka bergosip, hidupnya akan cenderung singkat. Namun, tiba-tiba, ada seseorang yang mengikuti mereka. Dan yang mengikuti mereka adalah iblis. Lalu, ada seseorang juga yang datang mendekati mereka. Sedangkan sang iblis terus berkata, kekuatan kebenaran mengusir kekuatan jahat. Memegang pedang keteguhan, musuh akan dikalahkan. Dan iblis itu pun menyerang mereka dengan teknik Gui. Tapi bagi sang master, itu hanyalah teknik murahan.
Dan tiba-tiba, seseorang yang mendekati mereka pun tiba. Dia adalah Mu Xuan dari klan Wu Ming. Dia pun berkata akan mengalahkan iblis itu untuk mereka dengan bayaran yang murah, yaitu 10 koin kekaisaran. Sedangkan di sisi lain juga terlihat ada seseorang lain yang berlari dengan cepat mendekati mereka. Dan para pendekar itu pun berkata 10 koin kekaisaran sama dengan 100 koin tembaga. Dan mereka tidak setuju, karena bagi mereka penyihir itu ingin memeras. Namun, sang master setuju dan memintanya untuk memperlihatkan kekuatan dulu. Akhirnya, Mu Xuan berkata dia tidak akan membohongi mereka dan bisa mengalahkan iblis kecil itu. Sang iblis pun akhirnya mengeluarkan pedang kertasnya untuk mengalahkan Mu Xuan. Dan dia adalah Man Luo. Mu Xuan pun berkata dia pasti terlahir dari keluhan di tengah semua kesedihan yang melanda. Dan kekuatannya tidaklah terlalu tinggi. Tapi nampaknya dia salah telah meremehkan iblis itu dan... Akhirnya, Mu Xuan bisa menghentikannya dengan kekuatan senjata sihir Kufu, ditambah 3 kertas mantra. Dengan itu pun, dia meminta kesepakatan 10 koin kekaisaran yang telah disepakati sebelumnya. Namun tiba-tiba, kertas itu pun terlepas, walaupun dia sudah menggandakan kekuatan terbaiknya. Kali ini, gantian iblis itu yang menyerang Mu Xuan dengan kekuatan dan membuat Mu Xuan terdesak. Dia pun akhirnya meminta bantuan dari roh King Lan yang berada di dalam kendi untuk cepat menolongnya. Tapi sayangnya, King Lan meneledeknya dengan mengatakan dia belum mendapatkan persembahan. Jadi, dia tidak memiliki kekuatan. Dengan keadaan panik, Mu Xuan akhirnya berkata dia akan membelikan persembahan kelas atas saat memasuki kota Wangdi. Dan akhirnya...
Tapi sayangnya, iblis itu tidak dibunuhnya, karena musuhan hanya meminta King Lang untuk menyelamatkannya, bukan untuk memusnahkannya. Kekuatan sihir hanya bisa digunakan 3 kali dalam sehari. Dan ini baru sekali. Iblis itu pun datang lagi dengan kekuatan 1000 bayangannya untuk menyerang mereka.万法玄宗诸道凤元，天奴灭。Ternyata, iblis itu tidak berwujud, tapi juga bisa berwujud. Dan setelah iblis itu berhasil dikalahkan, diketahui kalau itu hanya mantra boneka milik klan Quan. Ini是全宗的木指灵。 Lalu, muncullah seseorang yang terkapar di awal film tadi. Dia adalah Xuan Qi, algojo dari klan Quan. Dia datang untuk menangkap penjahat dan meminta yang tidak bersalah untuk pergi agar tidak celaka. Di sisi lain pun terlihat seorang pemimpin negara Kuayu, Ling Yin. Dia pun sangat menunggu waktu ini dan... Akhirnya, cerita di chapter ini pun berakhir, kawan. Langsung lanjut ya ke chapter selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like jika kalian suka. Serta dislike jika kalian tidak suka. Dan sampai jumpa.